Nah, ini dia Ortus X, Jogosala Crusher, dan juga spek LS Omega. Nah, ini dia. Oke King, balik lagi sama gua. Kali ini di depan gua ada dua box yang berbeda. Kali ini kita masuk ke sesi head to head. Buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis. Langsung aja kita bahas mulai dari boxnya nih. Kita yang ini ketahuan kan karena baru kemarin banget gua bahas mulai dari boxnya. Ini dia lebih berwarna, lebih eksentrik ya King. Ini itu adalah box dari Bambang Bayu Saptaji kolaborasi dengan Ortus X. Nah, next kita yang ini. Kalau yang ini itu udah jelas logonya spek dan di sini ada tulisan Run to Boy. Ya, betul banget. Ini adalah box dari Run to Boy kolaborasi dengan spek ya, King. Nah, perbedaan kedua box ini itu adalah kalau yang ini desainnya dia menyatu untuk warna dan desainnya. Kalau ini dilapisi ya King, ini dilapisi lagi tuh. Nah, seperti itu. Buat kalian penasaran, langsung aja kita buka nih. Nah, ini dia Ortus X, Jogosala Crusher, dan juga spek LS Omega. Nah, ini dia. Oke, kita keluarin dulu. Nah, ini dia head to head antara spek kolaborasi dengan Run to Boy dan juga Ortus X kolaborasi dengan BBS ya King. Ini dia. Ini dan ini. Oke, pertama-tama kita seperti biasa bahas dari desainnya. Gua mau ngasih tahu juga sebelumnya kalau desain itu tergantung selera ya King. Kalau selera gua nggak masuk di lu berarti nggak apa-apa. Itu tergantung selera kalian aja seperti apa. Nah, untuk kalau yang BBS ini dia lebih ke arah eksentrik ya King, atau menyala-menyala gitu, atau lebih berwarna, pokoknya lebih ceria-ceria gitu dah. Kalau untuk desain yang BBS ini terbukti dengan banyak warnanya, yaitu ada warna ungu, pink, biru, dan juga hitam, serta warna transparan bagian outsole-nya, dan juga warna putih pada tulisan BBS 12-nya ini King. Nah, itu kalau yang Run to Boy ini dia lebih ke arah desain yang elegan ya King, karena tidak banyak warna dan juga tidak banyak corak pada sepatu ini. Dan warnanya juga dia tidak bertabrakan. Dia gradasinya juga rapi. Ini potongan gradasinya nih dia rapi, dimulai dari warna kehijau-hijauan hingga ke arah ke putih-putihan. Dia mengusung elegan. Kalau yang ini lebih ke ceria. Dan juga gua mau ngasih tahu kalau yang ini itu yang Run to Boy itu dia dirilis pada bulan Januari 2022. Dan ini adalah kolaborasi kedua antara spek dan juga Run to Boy ya King. Kalau yang BBS ini itu dia dikeluarkan pada bulan Maret tahun 2022. Dan ini adalah sepatu kolaborasi ketiga antara Ortus X dengan Bambang Bayu Saptaji. Next kita bahas ke bagian upper kedua sepatu ini. Kita bahas yang ini dulu nih, yang Run to Boy dulu. Kalau yang Run to Boy ini dia hanya memakai satu bahan upper aja, yaitu sintetis microfiber ya King. Tetapi dia dilapisi lagi oleh TPU yang tipis-tipis gitu King. Sehingga membuat aksen 3D dan juga aksen seperti glossy-glossy-nya gitu ya King. Dan ini ada tulisan Omega-nya di bagian dalam upper dan juga logo dari speknya ini dia timbul ya King. Dan untuk yang seri yang BBS itu dia ada beberapa bahan upper ya King. Yang pertama itu ada mesh, yang kedua ada sintetis, dan yang ketiga itu ada kulit sapi. Jadi ada 3 bahan pada
upper sepatu Ortus X BBS ini, King. Next kita bahas dari tali-tali kedua sepatu ini nih. Kita mulai dari BBS yang dulu aja, King. Nih, kalau yang serial BBS itu dia memakai tali yang pipih atau yang gepeng, tetapi dia 2 lapis gitu ya, King. Kalau digini-giniin dia masih bisa. Intinya agak tebal untuk yang seri BBS ini. Dan kalau untuk yang LS Omega Runtuh Boy ini dia tipis, kuat, dan juga ini dia hanya 1 layer saja nih, King. Tidak, kalau diginiin dia nggak ada kayak keset-kesetnya gitu. Next kita bahas ke bagian lidahnya. Lidahnya ini dia bahannya sama ya, King, sama yang ini. Kedua bahan dari sepatu ini lidahnya sama. Sama kalau gua pegang gini. Sama bahannya sejenis bludru gitu, King. Bahannya sama, oke? Next, kita bahas ke insole-nya nih. Perbedaan dari kedua sepatu itu, kalau yang BBS ini insole-nya bisa dilepas. Kalau yang Runtuh Boy ini dia tidak bisa dilepas alias permanen ya, King, alias permanen. Kalau yang ini itu dia kelebihannya ada busa tambahan nih. Kalau yang BBS ini di dalam insole-nya dia ada busa tambahan. Jadi membuat sepatu ini lebih empuk lagi ya, King, lebih empuk. Kalau yang serial Runtuh Boy ini dia tidak ada busa tambahannya. Next kita bahas ke bagian midsole-nya nih. Nih, midsole-nya ini dia sangat berbeda dua-duanya. Dari segi ketebalan untuk yang BBS ini dia lebih tebal ya, King, nih. Bisa dilihat di kamera. Kalau yang BBS itu dia lebih tebal dari yang Runtuh Boy ini. Kalau menurut gua untuk keempukannya lebih empuk yang LS Omega ini nih. Kalau gua bandingkan dengan tangan gua kayak gini, ini lebih empuk yang LS Omega ya, King. Untuk warnanya kalau yang BBS ini dia ada 2 warna, yaitu warna biru dengan gradasi warna pink. Kalau yang Runtuh Boy ini dia polos warna putih aja, King. Tidak ada warna lain pada midsole sepatu spek Runtuh Boy ini. Next kita bahas ke bagian outsole-nya nih. Dimana sih perbedaan outsole antara Runtuh Boy dan juga BBS ini? Dari segi bahan ini sama ya, King. Sama-sama terbuat dari rubber atau karet nih. Yang membedakan itu hanya di bagian desain dari kedua sepatu ini. Kalau yang BBS ini dia desainnya transparan, outsole-nya transparan, dan juga ada tulisan BBS serta ada tulisan 12 12 12 yang menyatu gini. 12 12 12 dia menyatu mengelilingi outsole pada sepatu BBS ini. Kalau yang Runtuh Boy ini dia lebih ke polosan aja, King, gitu. Warna hijau terus perpaduan dengan warna abu-abu atau grey, dan juga di sini ada midsole-nya serta logo dari speknya. Hanya itu aja, King. Nah, oke. Tadi semuanya udah gua bahas. Kali ini bakalan gua timbang nih, King. Kalian gua timbang kira-kira berapa sih berat dari kedua sepatu ini. Langsung aja kita pisahkan dahulu sebentar. Set, langsung kita ambil timbangan. Nah, pertama-tama kita nimbang yang BBS-nya ini nih. BBS-nya terlebih dahulu. Nih, gua memakai size yang 43. Ini udah kosong nih. Nah, kita timbang. Oke, hasil dari yang BBS ini ada di 264 gram ya, King. 264 gram seperti yang udah pernah gua bahas. Ini tuh standar karena dia memiliki banyak lapisan upper pada sepatu ini. Oke. Kita next ke yang Runtuh Boy ini. Kira-kira apakah lebih besar timbangannya ataukah dia lebih ringan, lebih berat gitu maksudnya, King. Nih, udah kosong. Selanjutnya kita timbang. Sama ya, King, dua-duanya gua pakai di ukuran 43. Kita mulai dari 0. Ada di 228 gram. Ini sangat mengejutkan ya, King. Yang ini emang dari gua gini-giniin juga dia lebih ringan. Kalau yang seri yang Runtuh Boy ini ada di 228 gram. Perbedaannya lumayan banyak ya, King, dengan seri yang BBS yang ini. Kita jadiin satu dulu. Nah, oke. Jadi inti dari timbangan tadi yang Runtuh Boy itu dia lebih ringan beberapa puluh
gram ya King dari yang serial BBS. Hal itu diwajarkan karena sepatu ini banyak memiliki bahan material ya King, mulai dari mesh, sintetis dan juga kulit sapi. Oke. Next, kita bahas harga dari kedua sepatu ini antara spek Runtuh Boy dan juga Ortus X BBS. Nah, untuk harga dari sepatu ini nih, yang ini dulu nih, yang Runtuh Boy itu dia ada di harga Rp580.000, tepatnya ada di Rp579.800. Nah, kalau yang BBS ini dia ada di harga Rp600.000. Itu tepatnya ada di Rp599.000 aja, King. Yang ini, yang BBS ini lebih mahal. Yang seperti yang tadi udah gue jelasin, bahan-bahan juga mempengaruhi pada harga sepatu ini ya King. Nah, seperti itu. Nah, oke. Tadi udah gua cobain, langsung aja kita tiba pada kesimpulan dan juga penilaian ya King. Gue juga mau ngasih tahu kalau penilaian ini berdasarkan menurut gua pribadi ya King. Kalau menurut kalian ada yang berbeda, kalian bisa tulis di kolom komentar secara baik-baik ya King. Nah, kita mulai dari desainnya terlebih dahulu ya King. Kalau kalian suka yang elegan, ini cocok banget buat kalian. Kalau kalian suka eksentrik atau suka yang warna-warna ceria, banyak-banyak warna, ini cocok banget buat kalian. Nah, kalau untuk membahas desain, ini gue lebih memilih yang BBS yang ini ya King. Kenapa sih gue lebih memilih yang ini? Karena kalau yang desain sepatu BBS ini dia lebih mencerminkan atau menggambarkan pemainnya King. Mulai dari warna BBS yang warna pink dan juga sepatu ini juga ada aksen pink-pinknya. Dan juga banyak desain dari sepatu ini yang menggambarkan seperti sosok BBS tersebut King. Jadi gue lebih suka yang serial BBS yang ini. Dan untuk nilai itu, ini gua kasih nilai, kalau yang BBS ini gua ngasih nilai 9. Kalau yang untuk yang Runtuh Boy ini gua kasih nilai 8,5 ya King. Karena dari segi desain itu tergantung selera, ini menurut gua aja. Oke. Next kita bahas ke segi keringanan. Kalau untuk keringanan tadi kan udah gua timbang dan udah gua coba juga keringanannya, itu lebih ringan yang ini ya King. Yang Runtuh Boy ini dia jelas-jelas lebih ringan karena ada beberapa faktor yang membuat sepatu ini itu lebih ringan. Jadi buat kalian yang suka lari, suka gocek-gocek, ini tuh cocok banget buat kalian ya King. Untuk nilai gua kasih ini dia untuk keringanan ya King. Untuk keringanan ini gua kasih 9 juga deh. Gua kasih 9 menurut gua. Dan kalau yang ini berapa ya? Kalau yang ini itu ada di 8 aja dah. Jadi ini juga lumayan berat karena ada beberapa faktor juga King. Kalau yang ini 8, yang ini 9. Nah, itu dia untuk segi keringanan. Dan next ini untuk segi keempukan. Nah, yang manakah yang lebih empuk menurut gua? Kalau menurut gua dari segi keempukan itu yang ini, yang serial BBS. Kenapa sih ini tuh sepatu lebih empuk? Yang pertama, itu dia midsolnya lebih tebal. Dan yang kedua, insole-nya ini dia ada tambahan foamnya ya King. Ada tambahan busanya, jadi membuat sepatu ini lebih empuk lagi menurut gua. Dan juga karena tadi udah gua cobain, kalau yang gua pakai serial yang BBS ini dia tuh lebih kayak membal gitu King. Untuk nilai antara keempukan kedua sepatu ini gua kasih dinilai 8,5 yang serial BBS ini dan 8 untuk seri Runtuh Boy ini King. Oke. Nah, next kita bahas dari segi elastis. Yang mana sih sepatu ini yang lebih lentur menurut gua? Nah, untuk dari yang segi kelenturan itu menurut gua dia ada dimenangkan oleh spek Runtuh Boy ini King. Kenapa sih sepatu ini lebih lentur? Karena dari bahan dia hanya itu satu bahan, jadi nggak ada yang menghalangi kelenturan dari sepatu ini.
Kalau yang BBS ini dia ada beberapa bahan ya King tuh. Jadi untuk kelenturannya dia ya seperti itu ya King. Kalau yang ini dia lebih ke lentur tuh. Untuk kelenturan gua kasih 8. Kalau yang BBS ini untuk kelenturannya gua kasih 7,5 ya King. Untuk BBS ini gua kasih 7,5 dan untuk runtuh boy ini gua kasih 8. Nah, untuk kenyamanan nih. Kenyamanan ini kedua sepatu ini menurut gua sama ya King, sama-sama nyaman buat kalian pakai. Untuk nilainya ini gua kasih kedua sepatu ini ada di angka 8 ya King. Karena sama-sama nyaman, gak ada perbedaan antara kedua sepatu ini, sama-sama nyaman. Nah, seperti itu. Oke, tadi penilaiannya udah gua bahas, balik lagi. Semua penilaian tadi itu berdasarkan menurut gua pribadi. Kalau kalian ada yang berbeda pendapat, kalian bisa tulis di kolom komentar secara baik-baik ya King. Dan menurut kalian lebih suka atau lebih pilih yang mana nih? Yang BBS atau yang runtuh boy? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah, oke, gua rasa cukup. Semuanya tadi udah gua bahas. Terima kasih buat kalian yang udah tonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau perbuatan atau kurang-kurangnya gua dalam membahas kedua sepatu ini. Segitu aja dari gua. Jangan lupa di like, comment, share, dan juga jangan lupa di subscribe. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih. King of Rebel melangkah untuk menjadi pemenang.